Shalom jemaat Tuhan. Saat teduh sebelum tidur di malam hari ini berjudul Datanglah Kepadaku. Di sebuah pabrik kapas tergantung sebuah papan yang sangat besar dengan tulisan, "Jika benang Anda kusut, datanglah kepada mandor." Suatu kali terjadilah kesulitan yang menimpa pekerja baru di pabrik tersebut. Benangnya kusut, lalu ia berusaha menguraikannya. Namun semakin ia berusaha, keadaannya malah semakin memburuk. Akhirnya ia pun mendatangi si mandor. Lalu si mandor bertanya, "Mengapa kamu tidak datang pada saya lebih awal?" Si pekerja baru itu pun dengan takut dan gugup menjawab, "Saya hanya berusaha melakukan yang terbaik, Pak." Sang mandor menegaskan, "Tidak, tetapi yang terbaik yang bisa kamu lakukan ialah seharusnya sejak awal kamu datang kepada saya." Saudaraku yang dikasihi Tuhan, terkadang tanpa disadari, tindakan seperti pekerja itu sering kali kita lakukan. Ketika ada persoalan yang datang menerpa hidup kita cenderung akan berusaha dengan cara kita. Kita bekerja keras dengan segala macam cara, segala kemampuan, kepandaian kita, yang pada akhirnya membuat kita lupa untuk mengandalkan Tuhan. Dan ketika jalan sudah buntu, kita baru teringat kepada Tuhan. Padahal tindakan pertama yang seharusnya kita lakukan adalah kita berdoa dan meminta pertolongan dari Tuhan. Dalam keadaan sesusah apapun, kalau kita datang dan berseru kepada Tuhan, telinganya tetap terbuka untuk mendengar seruan kita, dan tangannya pun tetap tersedia untuk menolong kita. Mengapa kita harus datang kepada Tuhan? Bukankah Tuhan bisa saja bertindak di luar doa kita karena Dia Maha Kuasa? Benar, Tuhan bisa bertindak di luar doa kita. Namun Ia lebih memilih untuk bertindak di dalam batas-batas yang kita buat. Artinya sejauh mana keinginan kita untuk mengundangnya turut terlibat di dalam hidup kita, sejauh itu pula Ia menolong kita. Leonard Ravenhill pernah berkata tentang doa, "Seseorang dapat memperkirakan bobot dunia, menghitung jumlah bintang di langit, mengukur kecepatan cahaya, dan mengetahui saat terbit dan terbenamnya matahari. Namun, Anda tidak akan dapat memperkirakan kekuatan doa. Doa adalah sebesar Tuhan karena Ia ada di balik doa. Doa adalah sekuat Tuhan karena Ia telah berkomitmen untuk menjawab doa kita." Jangan pernah mengabaikan Tuhan. Ingatlah bahwa segala yang kita miliki, yang bisa kita pakai untuk mengatasi persoalan kita, itu datangnya dari Tuhan. Hal inilah yang didasari oleh Daud, sehingga ia senantiasa berseru kepada Tuhan. Tidak sedikit orang yang memusuhinya, bahkan Saul, rajanya yang juga adalah mertuanya, dan Absalom, anaknya sendiri pun memusuhinya. Belum lagi musuhnya dari bangsa-bangsa yang lain. Tentu saja hal itu membuat Daud sangat tertekan. Dia mengibaratkan bahwa air telah naik ke lehernya dan siap membuat seluruh tubuhnya tenggelam. Itu artinya bahwa setiap saat hidupnya bagaikan telur di ujung tanduk. Dalam keadaan seperti itu, Daud berseru kepada Tuhan dan Tuhan menjawabnya. Pertanyaan bagi kita, seberapa sering dan seberapa sungguh kita datang dan berseru kepada Tuhan? Jadikanlah doa sebagai solusi pertama dan utama dalam kehidupan saudara dan saya. Firman Tuhan hari ini terambil dari Matius pasal 11 ayat yang ke-28. Mari kita berdoa. Tuhan, ajarlah kami untuk terus senantiasa berserah, bersandar, dan mengandalkan Tuhan dalam segala keadaan, sehingga kami boleh terus melihat pertolongan daripada Tuhan yang indah dan tepat pada waktunya. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa dan berseru kepadamu ya Tuhan. Amin. Cara terbaik untuk menyelesaikan masalah dalam hidup kita adalah dengan melibatkan Tuhan dalam perkara tersebut sejak dari awal. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.